Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menggelar debat kedua pada 27 Januari 2017. Beberapa perubahan aturan diterapkan agar debat kedua ini berlangsung lebih tajam dan mendalam. Kamis pagi, KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat teknis persiapan akhir pelaksanaan debat kedua. Debat kedua akan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta pengelolaan kawasan perkotaan. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, durasi debat kedua akan ditambah 30 menit sehingga durasi debat menjadi 120 menit. Penambahan durasi diberikan agar tiap pasangan calon bisa lebih memberikan penjelasan mengenai program-program mereka. Sumarno menjelaskan, dua moderator yang dipilih pada debat kedua berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari debat pertama. Moderator dipilih dari praktisi penyiaran dan ahli akademisi untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan mendalam. Di debat kedua, sesi tanya jawab interaktif antar paslon akan mendapat porsi waktu lebih banyak. Kami kemudian berkesimpulan bahwa perlu ada moderator yang dari ahli yang bisa melakukan penggalian terhadap pertanyaan dan juga jawaban dari calon. Sehingga nanti ketika jawabannya belum terlalu mendalam, nanti moderator bisa menyampaikan supaya lebih diperdalam lagi. Dan itu perlu dari akademisi gitu. Tapi di sisi lain juga debat ini juga bukan sekedar pemaparan visi, misi, dan program, tetapi juga perlu ada semacam show yang ditunggu-tunggu publik juga. Nah, oleh karena itu kemudian kami juga menunjuk moderator dari praktisi penyiaran yang sudah cukup punya pengalaman di bidang itu. Di debat kedua, KPU Provinsi DKI Jakarta juga menambah jatah jumlah pendukung paslon yang bisa datang ke Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tiap paslon diizinkan membawa 120 orang pendukung. Acara debat kedua akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Arif Kurniawan, CNN Indonesia. Pendidikan adalah soal menumbuhkan. Ya, malam ini debat Pilgub DKI Jakarta putaran kedua yang dikonsep lebih tajam dan juga mendalam akan berlangsung. Seperti apa persiapan para cagup menghadapinya? Kita tanyakan langsung lewat koresponden CNN Indonesia, Katrina Inandia. Katrina, silakan. Apa agenda cagup dan juga cagup untuk hari ini bertepatan dengan acara debat pada malam nanti? Reinhard, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah mempersiapkan diri untuk debat kedua ini sebenarnya sejak kemarin. Hanya saja kemarin memang pasangan calon nomor 2 dan pasangan calon nomor 3 masih sempat melaksanakan agenda-agenda di luar dari internal meeting atau rapat internal yang digunakan untuk persiapan debat. Khusus untuk hari ini, ketiga pasangan calon memfokuskan diri hanya kepada persiapan debat saja, Reinhard. Ketiganya tidak melakukan belusukan ataupun gerilya lapangan kalau disebut oleh pasangan calon nomor 1 ataupun sosialisasi kepada masyarakat DKI Jakarta. Hari ini ketiganya mempersiapkan diri baik secara fisik ataupun mental dan juga persiapan data-data tentunya untuk debat kedua yang akan diselenggarakan pada malam nanti. Dan pada debat kali ini yang dengan tema merupakan salah satu adalah tata kota dan reformasi birokrasi, dari pasangan calon nomor 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni mengatakan bahwa melihat dari hasil evaluasi debat pertama mereka mengatakan mereka cukup puas dengan debat pertama, performa mereka di sana, karena itu mereka mengatakan akan melakukan apa yang sudah mereka lakukan di debat pertama, hanya saja akan diperbaiki lebih baik lagi. Dan untuk debat kedua ini mereka berjanji untuk lebih menegaskan komitmen dan gagasannya kepada warga DKI Jakarta untuk memperlihatkan sebenarnya gagasan-gagasan apa saja yang bisa mereka tawarkan kepada warga DKI Jakarta, terutama terkait dengan tata kota dan juga reformasi birokrasi. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 yaitu petahana memang memiliki keuntungan tersendiri, Reinhard, karena mereka memiliki data-data yang lebih banyak dibandingkan dengan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor 2 atau petahana ini menurut saya mengatakan bahwa memang mereka memiliki data-data yang cukup banyak dan nantinya mereka akan menjelaskan pencapaian apa saja yang sudah mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan juga akan menjelaskan target-target yang akan mereka lakukan selama 5 tahun ke depan bila nanti terpilih kembali menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan memang debat ini dijadikan wahana atau cara oleh Ahok dan juga Jarot untuk meminta izin kepada masyarakat DKI Jakarta. Begitu mereka menyebutnya meminta izin kepada warga DKI Jakarta agar warga DKI Jakarta mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk meneruskan program-programnya yang belum terselesaikan selama masa jabatan sebelumnya. Sementara itu untuk pasangan nomor urut 3 yang selama ini sering dikritik karena kurang menggunakan data-data yang tajam dalam debat yang dilakukan sebelumnya, mengatakan bahwa memang Adi sendiri mengatakan bahwa kemarin sudah merefresh data-data, sudah meninjau kembali data-data terbaru terkait dengan tema yang akan dilakukan dalam debat kali ini, dan mereka berjanji untuk
lebih banyak menggunakan data-data yang sudah mereka dapatkan itu. Dan juga dari Sandiaga Uno sendiri mengatakan bahwa mereka akan kembali mempromosikan program-program kerjanya yang menurut mereka cukup inovatif dan juga aplikatif. Salah satunya seperti disebutkan oleh Sandiaga Uno adalah untuk reformasi birokrasi, ada yang dia sebutkan dengan 3C di sana. Untuk reformasi birokrasi akan melakukan 3C yang merupakan kependekan dari motivasi, apresiasi, dan juga amputasi. Ketiga cara ini akan dilakukan oleh calon gubernur, wakil gubernur nomor 3 apabila mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk kemudian menertibkan pekerjaan para pegawai negeri sipil yang bekerja di bawah wilayah administrasi DKI Jakarta. Selain itu Reinhardt, sebenarnya yang menarik dalam hari ini yaitu terkait dengan debat, yaitu adanya acara nonton bareng. Seperti debat yang pertama sebelumnya, di debat kedua ini juga ada acara nonton bareng yang diselenggarakan oleh ketiga pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor 1 seperti biasa, seperti debat sebelumnya, acara nonton bareng dilaksanakan di Wisma Proklamasi di sekitar daerah Tugu Proklamasi yang merupakan memang rumah pemenangan dari pasangan calon nomor 1. Dan rencananya nanti di sana memang akan hadir tim-tim pemenangan dari pasangan calon nomor 1. Sementara untuk pasangan calon nomor 2, acara nonton bareng akan diselenggarakan di Rumah Lembang yang juga merupakan rumah pemenangan dari pasangan calon nomor 2. Di Rumah Lembang itu juga nanti akan dihadirkan tim-tim pemenangan dari pasangan calon nomor 2 dan juga ada kakak angkat dari Ahok sendiri yang akan datang di situ, yaitu Andi Analta, dan juga ada beberapa artis-artis, salah satunya adalah musisi Ello yang akan diundang juga dalam acara nonton bareng itu. Nah, untuk pasangan calon nomor 3 ini dia memiliki 3, sesuai dengan nomor 10, ada 3 nonton bareng juga yang dilaksanakan oleh pasangan ini. Yang pertama adalah di rumah pemenangannya, yaitu di Jalan Cicurug di daerah Menteng. Yang kedua akan dilaksanakan di daerah Kalibata City. Sementara yang satu lagi yang cukup menarik adalah mereka akan menggelar nonton bareng debat putaran kedua ini di daerah Gusuran di Bukit Duri. Reinhardt. Baik, jadi seluruh pasangan calon hari ini sedang mempersiapkan data terkait dengan debat yang akan berlangsung pada malam nanti. Terima kasih, Katrina Inandia.